puncak. Woi. Do, udun. Udan, oi. Atun di sini. Atun dhuwur, woi. Do. Udan mana? Jeep, aton jeep. Waktu terus berjalan. Masalah baru selalu datang silih berganti. Rotasi kehidupan masih dijalankan. Tidak beruntung hari ini, tak menutup kemungkinan bahagia di hari esok, bukan? Tetap semangat, kawan. Baru kemarin rasanya mendaki di Gunung Lawu di bulan September. Alhamdulillah berkesempatan lagi untuk mendaki di akhir November ini. Tentunya masih bersama dengan tim pendaki Budiman, pendaki ganteng-ganteng. Ya iya nang wong lanang kabeh nang. Mendengar kabar bahwa pendakian Gunung Slamet kembali dibuka, wah, tentunya membuat kita bahagia. Seperti apa yang kita ketahui sendiri, bahwa Gunung Slamet sendiri ditutup rapat-rapat untuk pendaki dalam setahun ini. Mantap, Lur. Nah, untuk jalurnya sendiri, kita mengambil Gunung Slamet via Guci yang memang jaraknya dekat dengan rumah kita. Jadi ya tidak butuh waktu lama. Ya, Bu. Masuk. Wuih. Mantap, Lur. San Mori cek. Tibalah kita di Basecamp Kompak. Basecamp Kompak sendiri berlokasi di kawasan pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal. Disinilah kita disambut baik sama mas-mas ganteng Basecamp Kompak. Mengenai itu mas, apa ya? Ya berdasarkan informasi yang saya dapat, kabar burung, ya kabar awal kan ya. Jadi Gunung Slamet via Kompak gimana? Ada sing mistis dan lain-lain. Ya Allah. Turun masuk takut ya. Bocah dan kecing ya, makanya iya, makanya di ya diterangkan secara singkat, padat, jelas dan tidak bertele-tele. Nah, untuk biaya pendaftaran registrasinya sendiri, setiap orang dikenakan 20.000 plus wajib menunjukkan surat sehat. Jadi kalau sakit, ya nunggu mah baik, aja gelendangan. Dan untuk tiap kelompoknya wajib menyerahkan kartu identitas sebagai jaminan, baik KTP ataupun SIM. Oh iya, jangan ketinggalan, kita juga wajib membawa materai 6.000 untuk menandatangani pernyataan bahwa tidak mendaki hingga puncak atau tidak melintasi batas radius 1 km pada titik aman. Untuk camp area sendiri ada di pos 3, pos 4, dan pos 5. Setelah semuanya udah beres, kita pun berjalan menuju gerbang pendakian untuk berdoa agar diberikan keselamatan di perjalanan. Doa supaya diberi keselamatan, amin. Kelancaran dalam mendaki, amin. Cuaca cerah, amin. Amin. Tidak hujan, dan tidak ada yang sakit, amin. Selamat sampai rumah. Ya. Kembali ke Slamet. Baru mulai jalan ada trouble. Sepatunya na watune. Waduh, berat. Anak kecil ini udah kadang heran loh. Perjalanan dari base camp menuju ke pos 1, kita sudah disuguhkan dengan pemandangan kebun sayur milik warga yang terbentang luas. Wah. Kemudian diikuti dengan tegak pohon pinus di sepanjang menuju ke pos 1. Untuk saya pribadi, sebagai warga Tegal sendiri, terus terang saya baru pertama kali mendaki Slamet lewat jalur ini. Wah,
tahu keren gini masih asri, wah dari dulu saya udah kesini. Ngenyek aku. Wis tau apa? La 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 la. Oke. Assalamualaikum Lur. Waalaikumsalam. Masih bersama dengan Bagas Elm Street. Wuih. Akhirnya kembali mendaki lagi. Sebenarnya baru kemarin sih bulan September kita naik ke Lawu. Alhamdulillah di bulan November akhirnya ada kesempatan kita mendaki lagi di Gunung Slamet via Kompak Guci. Untuk saya pribadi baru pertama kali sih. Biasa saya mendaki bareng rombongan pendaki Budiman ada 8 orang. Untuk treknya sendiri dari base camp menuju ke pos 1. Primen kin rasanya kin? Rasanya ngap-ngapan. Tapi nggak masalah. Tapi untuk udaranya sendiri di sini enak coy, mantul, mambu lemah teles, enak lah. Nyampe juga di pos 1. Alhamdulillah kita udah nyampe di pos 1 base camp Kompak Guci. Tadi kita start jam 9. Sekarang udah jam 10, kita jalan 1 jam. Alhamdulillah. Dong bang, boleh nggak bang? Boleh dong. Dulu ya bang. Geser lur. Oh ya. Jadi untuk kita pribadi bisa dikatakan ini baru pertama kali di jalan pendakian base camp. Karena wong arane wong Tegal ya. Iya, lo kan wong Tegal ora tau manjat selamat tiap Guci kan ya. Lucu. Paling ora kan kudu nyoba. Iya, ya seumur hidup kudu maring meneh. Kan kayak aku. Pisan-pisan ora. Untuk nuansa di sini sebenarnya apa ya? Asri. Asri sih. Hutannya masih ya cantik lah pokoknya. Rapet, secantik? Ya secantik dia. Walaupun dia bukan milikku. Waduh. Gak masalah. Nanti habis ini kita mau jalan lagi ke pos 2. Estimasi tadi berapa? 1 jam setengah. 20 menit. Beruntungnya kita apa ya? Tadi di peta 1 jam setengah ya? Ya. Mungkin jadi 1 jam. Jadi 1 jam karena ya kita tahu sendiri kan namanya kan dengkul besi kan ya. Dengkul besi kan. Dengkul besi pasti pos 5 keranta apa ya. Oke, ikuti terus keseruannya. Oke. Kuy. Setelah puas beristirahat sejenak di pos 1, akhirnya kita pun kembali melanjutkan perjalanan. Memasuki pos 2, untuk treknya sendiri masih lumayan landai. Hanya saja banyak ilalang yang rimbun serta banyaknya pohon berduri tentu sangat mengganggu. Untungnya di sepanjang perjalanan kita selalu tertawa lepas serta alunan lagu yang tentu sangat membantu. Gimana Kin? Mantap Kin. Tadi kita udah nyampe pos 1, sekarang jalan lagi. Memang jalur Slamet via Kompak sendiri suasananya masih asri. Ijo-ijone sih akeh lah. Enak ya, Kin? Jadi kita udaranya pun menghirupnya seger lah. Dan untuk estimasinya sendiri dari pos 1 ke pos 2 1 jam setengah. Sekarang udah jam 10 lebih 15. Oke, lanjut dulu lur. Hui. Tuh. Memang benar, di antara banyaknya jalur pendakian Gunung Slamet,
jalur via Guci sendiri memang yang paling asli dan memang paling mantap. Itu sih menurut pribadi gua. Tepat pukul setengah 12 akhirnya kita pun sampai di pos 2 dan istirahat terlebih dahulu. Istirahat dulu. Orang-orang nggak kelas. Tadi kita udah jalan dari pos 1 ke pos 2 1,5 jam. Ini karena waktunya udah menunjukkan waktu jam 12, itu artinya istirahat terlebih dahulu. Biasa nih, makasih mak. Yang hari mendaki mesti kau kena kedang ya. Lagi asik istirahat, malah hujan di pos 2. Hujan lur, pimen bro, aman bro. Dari mana? Sing Tegal. Tegal. Ya. Tegal ya, mesti Tegal kan. Kita dari tadi. Halo. Baru saja sejenak istirahat di pos 2. Hujan gerimis aja. Oi. Dengan gerak cepat kita pun membentangkan flashlight untuk berteduh sementara. Sebenarnya sudah bisa diprediksi sih resiko mendaki di musim penghujan ya seperti ini. Hehehe. Waduh, Mas Porter. Baru nyampe pos 2 udah hujan nih, mau pulang lagi apa gimana ini? Atis, Bro. Hujan Mas. Udan, lepas lorok udanan langsung. Hujan masuk air. Karena kan barang-barang kudanan, otomatis ya berapa ya? Rencana awal Pos 5. enggak di Awal. tiap pos kita tukar carrier yang berat nanti tukar yang marang ringan, oke? Oh, siap. Masuk akal? Masuk. Tukar carrier yang berapa liter? Gimana? Yang enteng kita kasih tanah, yang berat sudah biarin. Setuju. Bentar lagi udah mau terang, oke? Ini rombongan dari mana, Mas? Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Walaupun yang sayang kadang-kala bisa menghilang. Sampah. Karena curah hujan juga tak kunjung reda dan mengingat target kita akan mendirikan tenda di pos 4 atau pos 5 sebelum azan maghrib. Jadi dengan tenaga yang sudah kelelahan dan diguyur hujan, kita pun kembali melangkah. Perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 kita tidak banyak istirahat. Kita terus melangkah dan terus melangkah. Oke lur, perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 dilanda hujan. Tapi karena target kita ngecamp kalau nggak di pos 5 ya di pos 4, akhirnya kita lanjut. Oke lur. Dan mantap. Masnya jomblo ya? Dan tibalah kita di pos 4. Assalamualaikum lur. Sekarang kita udah nyampe di pos 4, udah mendirikan tenda. Jadi tadi dari pos 2 kita mulai jalan jam berapa ya tadi? 12:30. Dari pos 2 nyampe pos 4 hujan lebat. Biasa acara malam, gak ada lagi kalau selain ngopi dulu lur. Ini sebenarnya untuk pendaki Budiman, untuk di Slamet sendiri udah 2 kali ya. Dan alhamdulillah ya masih sama karena hujan. 2 kali Mas. Oh ada yang belum? Oh gak masalah. Gini ngobrol aja ya, santai ya. Kalau dibilang nyaman juga enggak, kedinginan juga iya. Sebenarnya apa sih ya alasannya itu apa Fit? Kenapa kita mendaki itu sebenarnya apa untuk kamu pribadi loh? Kalau saya, Iya gimana? kalau saya
hutan itu bisa mengobati rasa sakit, gitu. entah itu sakit hati, Ya. sakit pikiran, tempat pelarian lah Tempat pokoknya. pelarian lah. Bisa jadi seperti itu juga sih. Banyak orang yang kadangkala patah hati, stres ataupun apa, Betul. dia sering kali larinya ke gunung. Karena di gunung apa ya? Ya emang sangat menenangkan gitu loh. Jauh dari perkotaan, kita nggak ada suara motor, suara mobil. Ya lo karena mobil aja Nggak ada ya. sinyal HP. Nggak ada sinyal HP. Jadi bener-bener kita have fun ya, semuanya tentang alam gitu loh. Buat yang belum pernah, saya kira kalian juga harus cobain. Mas Alfian gimana? Mas Alfian. Gimana kalau Mas Najib dulu? Oh Mas Najib dulu. Mas Najib gimana Mas Najib? Alasannya apa mendaki Mas Najib? Alasannya? Ya simpel Pak. Tulis Simpel. nama. Tulis nama. Ya ul. Tulis nama buat gebetan, udah nggak ada lain. Tapi saya nggak ada. Nggak ada. Pusing. Kalah sama gua. Lah kading. Gimana Mas Alfian? Mas Alfian. Alasannya ini kan kalau Mas Najib buat tulis nama doang, Ya. tapi tempat pelarian. Kalau Mas Alfian sendiri mendaki itu gimana? Alasannya apa? Ikut-ikutan apa gimana? Suasana baru. Mencari suasana baru, Menenangkan pikiran. menenangkan pikiran. Intinya sih sama seperti itu. Kau dulu. Seruput dulu lur. Kopinya apa bang? Kopinya jangan sebut merek dong. Ya ul. Kan belum di endorse. Kopi Arbat. Ini kan cuaca bisa dibilang ya ekstrim juga ya. Kita nggak bisa nyalain juga karena emang kita dibilang salah sih enggak, cuman ya kita udah tahu bahwa akhir tahunnya emang seperti itu. Udah pasti seperti ini loh. Makanya ya Alam. Iya. November rain. November, Desember ya kebanyakan hujan lah, nggak usah heran lah. Makanya untuk dulur-dulur semua kalau mau mendaki mohon apa ya, kalau seperti ini bekalilah safety-nya, pengetahuan, jangan sembarangan lah, jangan asal. Apaan? Jas hujan. Jas hujan apalagi, terus Terus cadangan. baju cadangan, Barangkali basah. barangkali basah kan susah gitu loh. Jaket, kaos kaki double, Flysheet. Flysheet. Darurat. belajar Sarung masang tenda, tangan. Betul. sarung tangan. Banyak loh orang suka, keren tuh foto di gunung, ikut-ikutan naik kan, giliran sampai camp Gak dia tahu ilmunya. nggak tahu ilmunya, nggak bisa masang tenda. Seperti saya dulu, tapi sekarang mah alhamdulillah kan gitu. Gak parah. Tambah parah. Tepat jam 3 pagi, kita pun bergegas semua keluar dari tenda untuk melakukan summit attack. Biasanya kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Yuk, semoga cuaca mendukung. Amin. Yuk. Balik lagi, selamat. Ya. Hoi. Oh. Gas. Nah, dari pos 3 kita kembali melangkah ke pos 5. Untuk treknya sendiri sangat menanjak, cukup menyita keringat. 3 jam. Sekarang pukul 3. Atismen. Sesekali kita pun menghela nafas sejenak untuk beristirahat. Dikin gimana? Masih semangat? Saya masih semangat. Oke. Mas Kuple gimana? Aman. Tenang. Setengah jaman ini kalem. Masih semangat? Oh iya. Perjalanan dari pos 5 menuju ke puncak. Medan udah bebatuan. Bisa coy. Harus hati-hati. Ketika memutuskan mendaki di musim penghujan, tentunya kita sudah berkomitmen untuk tidak memaksakan bila mana terjadi hujan di perjalanan. Dan terjadi. Kita sudah setengah jalan, malah hujan. Aduh. Info terkini perjalanan menuju ke puncak ternyata hujan. Sebentar lagi udah nyampe puncak malah hujan. Cuman mau gimana lagi coba, kita paksakan juga nggak baik, lebih baik udahlah kita turun. Next semoga kita lebih beruntung. Udahlah. Sempat dibikin risau, kita yang sudah memutuskan untuk turun ke bawah karena hujan,
justru dihadapkan landscape yang sangat indah. Hei Lur, gimana? Mau lanjut muncak apa turun? Lanjut. Woi, woi. Pokoknya Dengan semangat di dada dan kembali mengumpulkan niat untuk kembali melangkah menuju ke puncak, tentunya dibutuhkan tenaga yang ekstra. Karena kita harus bolak-balik lagi, dan lagi. Namun sayang, alam tetaplah alam yang memiliki segudang misteri tak terduga. Landscape indah yang tadinya nampak di depan mata, kini seketika tertutup kabut dan hujan kembali turun. Waduh, sial. Kita yang berencana turun ke bawah karena hujan lebat, justru kehilangan jejak Aldo sang porter yang memaksa melangkah menuju ke puncak. Datang kembali. Do, mudun. Udan, woi. Aldo di sini. Aldo ndur, woi. Do. Udan mana? Ini mana, woi? Di tengah guyuran hujan yang justru makin lebat, kita pun berteriak menyebut namanya. Do, mudun. Do, mudun. Di tengah situasi genting seperti saat ini, pencarian kawan Aldo di tengah hujan tentunya tidak bisa semuanya memaksa ikut mencari. Akhirnya kita pun membagi kelompok. Bayu, David, Dikin yang sudah merasa kedinginan, terpaksa kami suruh turun dengan dalih nanti bisa terkena hipo, jadi bisa beristirahat terlebih dahulu. Kemudian saya, Alfian, Najib, dan Nabil berusaha naik dengan sesekali memanggil namanya. Aldo! Aton Jip. Do, mudun. kita terpisah dari rombongan. Aldo posisi di atas, kita berada di tengah-tengah dan kondisinya hujan. Alhamdulillah, Aldo berhasil ditemukan. Yan, Aldo aman Yan. Aman. Aman, Cip. Man. Demi keselamatan kancah batir. Ya Tuhan, setelah setengah jam pencarian, akhirnya Aldo pun mulai terlihat di tengah kabut yang tebal. Ya Allah, rasa syukur dan haru pun tak terbendung. Alhamdulillah, selamat. Selamat. Saya jadi teringat sesuatu akan anggapan bahwa puncak adalah bonus dalam pendakian. Sebab memastikan diri sendiri dan anggota tim bisa naik dan turun dengan selamat itu yang paling penting. Bekali terlebih dahulu pengetahuan tentang alam, selalu safety, dan ingat, kekompakan tim adalah mutlak yang dibutuhkan di dalam pendakian. Perihal sampai puncak atau tidak, itu tak jadi soal. Kita coba di tahun depan. Terima kasih.